Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat redaksi Malang Posko Media. Kita ketemu lagi di Diksi Dialog Redaksi. Ini konten kita mengulas terkait dengan dapur rumah kita Malang Posko Media. Kalau di koran kita ada rubrik rumah kita yang setiap terbit hari Sabtu. Kalau di YouTube kita punya Diksi Dialog Redaksi. Ini seputaran terkait dengan bagaimana redaksi meramu setiap berita-berita yang update, berita-berita yang kekinian, yang aktual, yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, sore ini kita akan ngomong yang paling rame lah. Yang paling rame, yang selalu dibahas di mana-mana, kita ngomong pilkada. Nah, sore ini saya bersama Bung Fandri Batu. Halo sahabat redaksi. Ini redaktur pelaksana Malang Posko Media. Bagaimana, Bung? Ada yang rame sekarang pilkada ini? Kita ngobrolin pilkada. Oke. Nah, harusnya itu sudah ramai. Iyalah, kita sudah ramai. Kan ini pilkada 3 daerah ya. Kota Malang, Pilgub 4. Kita ngomong Malang Raya ya. Kita bahkan sudah punya halaman Malang memilih kan. Kayak gitu. Tapi dinamikanya masih biasa saja. Ya, didominasi elit seperti itu. Biasalah kalau masih mencari dan memilih, menjaring, biasa. Masih partai-partai masih semuanya membuka diri. Ya. Semuanya membuka diri, bahkan sampai ada yang mereka yang mau maju running di pilkada daftar di semua partai. Iya. Bagaimana fenomena ini, Bung? Oke, saya pikir ya wajar saja, sah-sah saja mereka daftar di berbagai parpol. Itu bagian dari usaha orang untuk mengabdikan diri kan. Menjadi pemimpin itu kan bukan jadi penguasa, tapi mau mengabdikan diri. Kalau menurut catatan di redaksi kita itu, sampai sekarang ada 43 figur nama yang mau ikut, yang sedang meramaikan bursa pilkada. Itu kan ada di Malang Raya. Polling kita juga, seperti itu. Terbanyak itu Kota Malang. Figur bakal calon wali kota di Kota Malang itu ada 21 orang. 21. Sementara wakil wali kota hanya 3 orang. Kabupaten Malang itu ada 9 tokoh yang ingin menjadi Bupati Malang semuanya. Kota Batu ada 10. Seperti itu. Jadi 43. Kota Malang masih seksi. Masih jadi perebutan mereka yang mau menjadi pemimpin di Kota Malang. Dari Kota Malang itu yang 21 itu ada sekitar 2-3 orang yang mendaftar di 4-5 partai politik yang membuka pendaftaran. Setiap ada partai yang membuka, langsung bawa berkas daftar kayak begitu. Nah, ini dinamikanya kan masih dinamis ya. Masih sangat dinamis. Semua orang masih berpeluang untuk mengupayakan dirinya masuk dalam bursa. Betul. Tapi semuanya itu akan fix kelihatan nanti tanggal 26 Agustus. Pasti. Karena pendaftaran calon wali kota, calon bupati itu di KPU pada 27 sampai 29 Agustus. Betul. Masih beberapa bulan lagi. Betul. Nah, jadi saat ini yang masih ramai itu di tingkat elit ya, figur mereka. Sementara warga masih biasa saja. Sementara kita tuh menghadirkan halaman Malang Memilih itu tujuannya mengajak warga untuk mulai berpartisipasi, minimal mengamati, mengetahui siapa figur yang akan dipilih nanti di pilkada, dan juga harus berpartisipasi mulai ini memberikan masukannya. Oh, pemimpin itu harus begini, figur pemimpin yang dicari seperti ini. Ini saatnya warga bersuara. Jangan sampai masyarakat memilih tidak tahu siapa yang akan dipilih, nggak tahu figurnya, bagaimana rekam jejaknya, track recordnya, bagaimana selama ini. Mau mengabdikan diri untuk di Kota Malang, bagaimana track recordnya dia selama ini, apakah sudah memiliki rekam jejak yang baik untuk Kota Malang,
siapa yang akan dipilih, jangan sampai memilih kucing dalam karung. Jangan sampai. Nah, supaya tahu jejak figurnya, Malang Posko Media kan ada polling. Betul. Nah, itu gimana tuh? Nah, polling ini kita buat untuk masyarakat tahu siapa calon-calonnya itu. Selama ini yang sudah banyak beredar, ada yang sudah pasang gambar, ada yang sudah pasang gambar di jalan, ada yang meramaikan di media sosial, ada yang sudah mendaftar, bahkan ada yang sudah mendaftar di calon perseorangan. Kalau calon perseorangan sudah jelas daftar ke KPU, karena pendaftarannya sudah lebih dulu di bulan Mei kemarin. Mereka harus memberikan dukungan 50.000 sekian. Nah, dalam waktu mulai Mei sampai Agustus dilakukan verifikasi karena butuh waktu panjang. Karena harus verifikasi faktual, bener enggak masyarakat itu mendukung calon A, calon B. Nah, itu karena butuh faktual yang panjang sehingga butuh waktu yang panjang. Kalau yang ke KPU sudah jelas ada 2 pasang. Yang pertama Sam HC dengan Boncel, yang kedua Brian dengan Ahmad Yani. Tapi oleh KPU yang Ahmad Yani sudah gugur. Brian sama Ahmad Yani sudah dianggap gugur karena tidak memenuhi jumlah persyaratan dukungan. Nah, tinggal calon-calon dari partai nih yang mencoba untuk merebut hati masyarakat dan merebut hati elit politik. Gimana kira-kira ini perdebatan mereka mencari rekom ini? Mencari rekom itu kan saya kira itu dinamikanya di partai politik ya. Jadi sekarang berarti para figur itu harus seyakin-yakinnya meyakinkan pengurus partai politik tempat dia mendaftar, lalu dibawa ke DPP dan meyakinkan DPP supaya bisa mendapat rekom. Kalau tidak ada rekom kan nggak bisa ikut pilkada. Karena yang bisa mendaftarkan adalah yang pimpinan partai. Nah, jadi ada banyak cara untuk meyakinkan DPP partai di tingkat pusat masing-masing partai. Seperti itu. Saya kira ada satu yang paling bisa dilakukan itu saat ini tentang visi, misi, dan bagaimana mewujudkan visinya itu kan. Jadi apa yang harus dilakukan tentu itu kan sudah sangat internal partai ya. Harus sesuai dengan spirit partai politik yang ingin dia diusung itu oleh parpol tersebut. Ada spirit politik, ada spirit membangun kota Malang dan Malang Raya, ada spirit juga yang tidak bisa dihindari adalah kos politik. Iya. Ini kalau maju tanpa ada kos politik kayaknya agak susah. Contoh paling gampang saja, ngitung jumlah saksi. Saksi berapa? Honor saksi berapa? Belum pembekalan, belum konsumsi, itu baru jumlah saksi. Mau nggak mau, kos politik harus dihitung. Biaya politik. Kira-kira bagian untuk meyakinkan pimpinan DPP ini apa kos politik juga dihitung? Itu bisa bisa enggak ya. Tapi kan itu seperti kentut ya. Ada baunya, nggak tahu sumbernya gitu. Tapi sejauh ini sih katanya itu jadi variabel penentu juga ya. Iyalah. Itu karena saksi penting. Saksi penting. Itu yang paling gampang saja lah saksi. Saksi, belum lagi kampanye. Kampanye jelas. Kampanye ini mulai September sampai dengan November. Itu jelas ada kos politik yang besar. Mau tidak mau ya harus dihitung. Kalau tidak dihitung, bagaimana DPP partai mau memberikan rekom? Jadi Mas Aim mau ikut pilkada itu visi misi aja nggak cukup. Nggak cukup. Harus logistik juga. Visi misi logistik coba. Sekarang realistis sekarang. Kita ngomong realistis lah. Ngomong yang paling gampang saja, yang paling kelihatan saksi. Kalau misalnya jumlah TPS misalnya di Kota Malang ada 1.000, 1.200, 1.300, tinggal dikalikan satu TPS saja. Saksi 2 ya. Satu TPS 2 saksi. Dikalikan jumlah TPS. Satu orang misalnya satu TPS 200 sampai 300.000 satu orang. Karena kan ini jelas mau nggak mau akan milih 2. Kalau di Kota Malang nanti milih 2. Milih gubernur dan milih wali kota. Di kabupaten juga sama. Ada milih gubernur dan milih bupati. Mungkin range waktunya sedikit. Tidak seperti pileg yang kemarin. Tapi tetap akan membutuhkan effort yang luar biasa. Karena
mungkin akan ada penambahan di pengurangan jumlah TPS, penambahan jumlah pemilih di masing-masing TPS. Nih, jelas lah kalau kos politik Betul harus itu. dihitung. Ya. Nggak bisa cuma nanya visi misi. Tapi yang paling terpenting juga elektabilitas. Elektabilitas. Ya, partai mesti akan. Ya. Nah, sekarang ini lagi musimnya musimnya survei. Ya. Sekarang musimnya survei, sehingga sekarang banyak lagi gambar-gambar yang baru. Masing-masing calon yang lagi mengadakan survei ini mencoba untuk menggelontorkan lagi gambar-gambar agar dikenal lagi masyarakat. Nah, Mas Said, untuk survei itu, untuk elektabilitas itu kan survei. Masing-masing internal. Ya, berarti harus ada survei kan? Iya. Nah, demi survei, harusnya hari-hari ini figur yang ingin running di pilkada itu sudah harus melakukan banyak upaya roadshow dan edukasi minimal pendidikan politik kepada masyarakat tentang dirinya, atau mencitrakan dirinya di publik itu kan sudah harus saatnya dilakukan ya. Harus. Tidak cukup hanya dengan pasang itu banner, gambar itu kan tidak cukup ya, tapi membangun dialog ke masyarakat. Jadi Betul. ya belusukan lah ya ke masyarakat. Belusukan. Yang pertama belusukan. Yang kedua tidak kalah pentingnya publikasi melalui media. Itu paling penting. Termasuk hadir di podcast. Hadir di podcast. Kita sudah beberapa kali melakukan podcast dengan beberapa mereka yang akan maju di pilkada. Nah, kalau barangkali yang calon-calon yang mau main ke podcast kita, silakan kita membuka diri seluas-luasnya. Karena ini kan bagian dari pendidikan politik ya, mengedukasi masyarakat juga kan, seperti itu. Jadi nanti si figur A itu siapa, apa yang ingin dilakukan untuk Kota Malang, track recordnya bagaimana kan bisa diketahui. Betul. Kalau figur itu sering hadir di masyarakat dengan berbagai sarana, ketika survei partai maka dia tingkat elektabilitasnya setidaknya bisa naik. Nah, naik rakyat mau tahu dari mana? Kalau dia turun satu tempat saja misalnya hanya di Sukun saja misalnya. Ya hanya warga Sukun saja yang tahu. Perlu di-pressure lagi dengan pemberitaan di media, biar masyarakat juga lebih tahu. Visi misinya begini, apa mindsetnya dari masing-masing calon begini. Dia punya pemikiran, punya program. Tahu dari mana? Dari media. Gunakan media mainstream yang jelas salurannya. Kayak di koran kita ada di Malang Posko Media. Kita juga punya online. Nah, kita juga punya satu lagi, e-koran yang terbit setiap hari Minggu. Jadi kita tidak pernah berhenti dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kita ada e-koran setiap hari Minggu. Bentuknya mudah untuk dibaca melalui gadgetnya masyarakat masing-masing. Masyarakat sekarang sudah pegang gadget semua. Sebarkan linknya, beres tinggal dibaca. Jangan lupa juga polling. Nah, kita punya polling. Siapa polling masyarakat? Nah, masyarakat kalau mau milih polling, mesti kan akan tahu. Cari tahu siapa bakal yang akan mereka pilih. Sehingga mereka cari di Google, cari di mana, baca koran, mereka akan tahu. Kalau nggak baca media, mereka nggak akan tahu. Apalagi sekarang ada calon yang nggak mau deket sama media. Itu merugikan dirinya sendiri ya. Sangat. Kita sangat terbuka dengan seluruh bakal calon yang akan maju di pilkada. Silakan mau dolin ke kantor kita di rumah kita Malang Posko Media. Oke, kita tunggu di rumah kita Malang Posko Media seluruh bakal calon kepala daerah di Malang Raya. Nah, itu sahabat redaksi, kalau tadi kita masih membahas calon-calon yang masih kurang pemberitaan. Jangan sampai ada calon sampai pernah ada calon yang kita tidak pernah tahu siapa ini. Karena secara rekam jejak juga nggak kelihatan, baik di media, di dunia maya juga nggak kelihatan, tapi mencalonkan diri. Nah, akhirnya kita agak kesulitan, tapi akhirnya kita dapatkan informasi-informasi itu sehingga kita bisa muat di polling. Nah, ini polling kita sekarang yang ngevote-nya di website ya, ngevote-nya di website. Kita di koran nanti akan ada hasil evaluasi. Nah, ini yang hasil dari polling kita. Kita ada 3 daerah Malang Raya, ada Kota Malang, ada Kabupaten, dan ada Batu.
Kalau untuk di Kota Malang ini sudah hampir apa? Secara keseluruhan sudah hampir 10.000 lebih yang ngevote. Yang paling banyak memang Kota Malang. Yang Kota Malang yang tertinggi sampai dengan saat ini masih Pak Tabrani, disusul Pak Sutiaji. Tinggal ditunggu calon-calon yang lainnya. Ayo ngevote bareng-bareng untuk polling. Ini untuk menaikkan elektabilitas dari masing-masing calon. Bagaimana ini yang lain, Bung Fan? Yang lain mungkin sedang menyusul ya, tapi begini, menurut saya figur yang sedang masuk dalam bursa polling ini sebaiknya memaksimalkan ini sebagai sarana mengenalkan diri dan dia hadir di masyarakat dengan cara polling seperti itu kan. Karena polling kan gampang sekali ya, dengan HP, ponsel selesai. bisa nge-vote. Setelah itu kan pada saat nge-vote itu kan orang akan melihat kita ya. Betul. Setelah melihat kita, setidaknya langsung melihat hasil juga. Tapi setidaknya kan publik itu akan semakin mengenal siapa diri calon yang akan dipilih. Ya benar. Nah karena itu menurut saya calon itu juga harusnya memaksimalkan polling itu sebagai sarananya untuk mengkampanyekan tentang dirinya. Betul. Anggap saja ini apa ya, pemanasan sebelum nanti running di pilkada. Betul. Jadi kalau tidak memanfaatkan polling ini kok rasanya saya pikir kok menyedihkan sekali ya begitu. Sudah disediakan sarana, tapi kok tidak memanfaatkan. Karena itu figur para tokoh yang ada di polling dan para pendukungnya, ayo manfaatkan polling ini. Gampang caranya, Mas Aimnya. Tinggal nge-vote saja di websitenya malangposkomedia.id. Tinggal di vote, selesai. Di-share. Linknya di-share ke semua, biar semua masyarakat ikut nge-vote. Nah, hasilnya langsung bisa dilihat. Oh ya, Mas Aim, nanti hasil polling akan ditampilkan di koran ini ya? Ya, nanti akan ada evaluasi di koran. Kita ini masih melihat dulu sampai kira-kira tingkatnya semakin tinggi, nanti akan kita evaluasi. Kenapa Pak Tabrani pollingnya bisa tinggi? Kenapa Pak Sutiaji pollingnya bisa tinggi? Ini di luar ada buzzer atau apa itu kita nafikan itu. Tapi secara popularitas bisa jadi dia populer karena orang banyak yang milih gitu loh. Nah, bagaimana kalau calon yang lain nggak tahu? Makanya di share linknya itu. Kita sudah sebanyak-banyak mungkin kita share linknya. Atau yang paling gampang lihat saja di websitenya malangposkomedia.id. Ada linknya itu, share kita di Instagram, di media-media sosial ada, di TikTok ada, di Instagram ada, di YouTube ada, semuanya ada. Jadi tinggal nge-vote aja yang paling gampang. Jangan kalah calonnya sampean. Saatnya untuk membuktikan popularitas. Ini baru populer, belum elektabilitas. Tapi kalau orang sudah nge-vote, ini cara untuk meningkatkan popularitas, elektabilitas dia kan. Kalau setelah populer, pasti maka akan dipilih, akan dikenal dan dipilih. Kalau sudah populer, tinggal satu langkah lagi untuk menentukan masyarakat biar mau memilih. Caranya apa? Perbanyaklah terus turun ke Jadi Mas Aim, ini cara kita membantu para figur, para tokoh yang ingin maju itu ya. Jangan hanya turun ke lapangan tanpa ada publikasi dari, atau memang mau diam-diam saja. Bagaimana masyarakat mau tahu rekam jejaknya kalau diam-diam saja? Kalau buat pendidikan politik diam-diam saja itu tidak baik. Tidak bagus karena warga tidak teredukasi. Betul. Dan akhirnya tidak punya alasan untuk memilih. Padahal pemilih itu kan ketika akan memilih dia harus punya alasan kenapa saya memilih figur ini kan. Minimal karena visi dan misinya, mungkin karena gagasannya dan jejak rekam dari si calon itu. Ya, sudah saatnya lah calon-calon ini yang mau maju ini semakin terang benderang di tengah masyarakat. Jangan hanya diam-diam saja, berani menaikkan gambar tapi tidak mau bertanggung jawab. Ini jangan sampai gitu loh. Ayo, kita di Malang Posko Media sangat terbuka untuk liputan setiap bakal calon kepala daerah yang akan running. Kita punya halaman Malang Memilih. Nah, ini Malang. Kita punya halaman Malang Memilih. Ini yang isinya terkait dengan dinamika pilkada yang ada di Kota Malang, di Malang Raya. Bahkan kita juga punya caleg terpilih. Ini bisa digunakan untuk
sosialisasi para caleg terpilih jangan setelah ditetapkan oleh KPU diam saja, tapi lebih lagi untuk mengenalkan kepada masyarakat biar masyarakat, aku iki terpilih, lewis terpilih berarti masyarakat juga tahu. Profilnya semakin menguatkan, berarti aku gak salah memilih caleg yang tak pilih, akhirnya menjadi duduk di DPRD masing-masing daerah. Gimana ke depannya ini Mas Pandri? Berebut rekomnya orang-orang Jadi, ini. tentu berebut rekom itu akan menjadi atensi liputan kita ya, Oh, karena pasti. itu sangat penting, tahapan yang sangat penting. Duh, Terus, tapi kemarin ada rekomnya PDI, benar apa enggak itu? terakhir seperti yang kita beritakan hari ini, Pak Sanusi belum mendapat rekom. Belum menerima secara real Belum rekomnya. menerima, Tapi ya, yang beredar Ya. kemarin itu Itu nama-nama itu rupanya surat undangan untuk pembekalan para calon kepala daerah yang diusung oleh DPP PDIP. PDI Perjuangan. Tapi itu bukan rekom. Bukan, tapi ketika ada nama-nama itu rasa-rasanya seperti mereka yang paling berpeluang ya. Tapi saya pikir kalau Pak Sanusi sebagai petahana di Ya. Kabupaten Malang, peluang untuk mendapatkan rekom dari partai PDI Besar, Perjuangan ya? itu sangat besar. Besar. Karena sudah berjejak, dia sudah memimpin 5 tahun, Betul. kemudian tinggal melanjutkan saja. Tapi yang terpenting itu juga siapa pasangannya. Iya. Tapi biasanya gini, ini di luar kebiasaan dari PDI. Ya. Biasanya PDI itu baru mengeluarkan rekom ketika Mendekati ya? mendekati Ya, ya. masa pendaftaran. Ini jauh-jauh hari mengeluarkan rekom kan kayaknya di luar kebiasaan. Iya, iya. Makanya kan kemarin sempat rame ketika muncul ada nama Ya. daftar nama-nama dari masing-masing partai PDIP. Iya, dari masing-masing Kecuali partai. yang kemarin di DPW PKB mengumumkan secara langsung. Oh, yang 62 calon kepala daerah di seluruh Indonesia yang diusung PKB yang ya. di PKB Jawa Timur, Gus Halim menyampaikan ada 6 kalau nggak salah yang Ya. sudah mendapatkan rekom. Ya. Lumajang, Surabaya. Itu sudah jelas rekomnya. Lah, yang lain kan belum. Kota Malang Ya. belum. Malang Raya belum. Sementara belum ya seperti itu. Jadi, tapi kan selain rekom itu pasangan. Betul. Pasangan Akan menentukan. itu juga turut menentukannya, terutama menentukan kemenangan. Kalau Termasuk menentukan koalisi. iya, karena itu akhirnya pada koalisi. Karena ya. ada beberapa partai yang tidak bisa maju sendiri. Iya, iya, iya. Yang di Kota Malang yang bisa maju sendiri hanya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Yang lain harus berkoalisi. Kabupaten Malang juga hanya PDI Perjuangan. Hanya PDI Perjuangan. Tapi santer seperti yang pernah kita ulas beberapa waktu lalu, kecenderungan PDI Perjuangan mengusung Pak Sanusi berkoalisi dengan PKB. Nah, jika itu terjadi maka ini bisa menjadi catatan bagi partai lain. Mereka khawatirnya menjadi silau dengan pasangan yang akan bertarung karena dua kekuatan besar ya saya pikir. Kalau di kabupaten memang kekuatan PDI dengan kekuatan PKB belum bisa terpecahkan. Iya, ya. Belum bisa terpecahkan. Tapi nanti itu kan semua masih Mengalir. Semua masih bisa mungkin Ya. terjadi. Saat ini sedang masih cair-cair sekali. Masih sangat dinamis dimanapun. Nah, biar masyarakat tidak kalah informasi, tidak kedahuluan informasi, kemudian tidak terlambat dengan informasi, tetap baca koran Malang Posko Media. Untuk update-nya bisa juga di www.malangposkomedia.id. Untuk polling juga ada di website. Untuk berita juga ada di koran, di website, di koran, di Instagram, semua media sosial kita. Dan yang terlebih lagi, jangan lupa food polling di Malang Posko Media. Terima kasih sahabat redaksi. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.